Kita mulai Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Parmodianto dan Gusti. Dalam kegiatan kali ini kita sebagai mempraktekkan antara Koci dan Coach dalam alur Tirta terkait kasus siswa yang bekerja sama dalam kelompok. Ternyata siswa tersebut dalam kenyataannya mendapatkan nilai yang bagus. Dari kasus siswa tersebut, dalam kelompoknya itu kita akan simulasikan dalam praktikum coaching sebagai berikut. Silakan kita mulai. Ibu Gusti dan Pak Parmo bertindak sebagai coach dan coaching. Coach dan coaching. Dipersilakan Pak Parmo. Baik, terima kasih Pak Yanto. Di sini saya bertindak sebagai coach dan Pak Parmo bertindak sebagai coachi. Jadi di sini saya guru dan Pak Parmo muridnya. Pak Parmo bisa ke sini sebentar? Iya Bu, ada apa Bu? Nanti jam istirahat temui Ibu di ruang guru ya. Parmo ada waktu? Oh iya Bu, nanti jam istirahat Bu ya? Iya. Baik Bu. Baik, terima kasih Parmo. Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Parmo. Terima kasih Bu. Gimana kabarnya Parmo hari ini? Baik Bu, saya sehat Bu. Iya Bu, saya dipanggil ada apa Bu ya? Begini, saya beberapa akhir-akhir ini ya, kita kan sering belajar kelompok ya. Nah, Ibu lihat sepertinya Parmo tidak nyaman belajar berkelompok dan Parmo juga terlihat lebih banyak menyendiri begitu menurut apa yang saya lihat. Apa benar begitu Parmo? Benar Ibu. Jadi akhir-akhir ini sering banyak kerja kelompok dan saya milih kerja sendiri Bu dari kelompok tersebut. Iya, menurut pemantauan saya selama ini, walaupun Parmo belajar sendiri, tapi saya lihat nilainya cukup bagus, begitu ya. Kira-kira apa sih yang membuat Parmo merasa tidak nyaman belajar dengan cara berkelompok begitu? Gini ceritanya Bu, setiap saya kerja kelompok tuh Bu, di dalam kelompok saya tuh ini Bu, banyak yang main-main saja kerjanya Bu, tidak menyelesaikan tugasnya. Jadi saya tuh agak ini Bu, saya agak kurang senang. Jadi takutnya kerjaan kita itu tidak selesai karena kawan-kawan tuh banyak main, banyak bergurau. Jadi saya pilih kerja sendirilah untuk menyelesaikan kerjaan ini Bu. Menurut pandangan Parmo, apakah hal yang Parmo lakukan itu benar? Menurut saya sih tidak benar Bu, kurang bagus karena saya tidak bekerja sama dengan kelompok tersebut. Gitu Bu. Menurut Parmo, kondisi ideal belajar kelompok itu bagaimana? Sebenarnya kondisi kelompok belajar tuh kalau kelompoknya itu mau belajar serius, fokus, saya senang sih Bu. Cuman di sini kelompok saya itu banyak bergurau, banyak bermain-main, tidak fokus dengan kerja kelompoknya Bu. Jadi, kalau dari skala 1 sampai 10,
yang Parmo lihat kondisi idealnya sudah mencapai skala berapa? Skala 1 sampai 10. Kalau dinilai dengan skala, mungkin kerja kelompok saya itu nilainya baru 5, Bu. Sebabnya Waduh, tidak ada masih yang, jauh ya. iya, tidak ada yang serius, Bu, kerjanya, Bu. Oh, begitu. Iya. Kira-kira Parmo punya solusi tidak atas permasalahan ini? Menurut saya sih yang saya lihat kayak kelompok lain itu, Bu, orang tuh nampak ngumpul, serius, kerjasamanya tuh terlihat, Bu. Sedangkan di kelompok kita itu banyak ini, Bu, banyak main-main, lempar-lemparan, kadang gitu, Bu. Jadi saya pilih kerja sendiri. Gitu, Bu. Iya. Terus kira-kira gimana caranya supaya teman-temannya itu mau diajak kerjasama? Menurut saya sih harus sering mengingatkan, memberikan pemahaman sama mereka itu, Bu, bahwa kerja kita ini dinilai loh, nah, sama guru. Nanti kalau kita kerjanya tidak serius, berarti nilai kita jatuh. Nah, pemahaman seperti itulah, Bu, yang perlu mungkin saya beritahu kepada rekan-rekan kelompok saya tuh, Bu. Selama ini Parmo sudah pernah melaksanakan hal itu? Sudah sih, Bu, beberapa kali saya ngomong begitu, tapi kayaknya belum masuk ke hati mereka tuh, Bu. Masih masih sekian orang tuh masih cuek, Bu, belum belum mengerti apa yang dimaksudkan. Sehingga dia masih saja bermain-main. Tapi kalau sudah diingatkan sebentar serius sih, Bu. Jadi bagaimana supaya mereka tuh bisa lebih serius lagi gitu? Kira-kira Eh, apa tindakan selanjutnya yang akan Parmo lakukan? menurut saya sih ada yang membantu saya untuk mengingatkan itu, Bu. Supaya rekan-rekan sekelompok itu belajarnya sedikit serius, fokus pada masalah, dan kalau bisa kerjasama kan tugasnya cepat selesai, Bu, daripada dikerjakan sendiri. Benar sekali. Terus siapa kira-kira yang bisa membantu untuk mengingatkan teman-teman? Di situ, Bu, ada teman saya namanya Jono, itu lumayan bagus, Bu, lumayan serius. Cuman Jono tuh mau serius diganggu kawannya, jadi ya merasa terganggu lah. Nah, karena melihat seperti itu, Jono itu kurang nyaman juga, Bu. Nah, jadi Lalu saya tuh kayaknya perlu bantuan orang lain lah, Bu, di luar rekan-rekan sekelompok itu. siapa kira-kira yang bisa membantu Parmo? Mungkin saya kepengennya supaya disegani oleh kelompok itu, ya paling tidak ketua kelas atau ketua kelompok, dan mungkin saya perlu bantuan guru yang ada di situ, Bu. Itu Baik. mungkin, Bu, ya. Kira-kira ada lagi solusi dari permasalahan ini yang barusan Parmo dapatkan atau pikirkan gitu di samping hal itu? Untuk memantapkan supaya teman-teman saya tuh betul-betul fokus dan serius, saya tuh kepengennya juga ada bantuan dari gurunya untuk menasihati gitu, Bu. Jadi biar nampak ada kerjasama bahwa nilai itu bukan satu orang yang bekerja, tapi betul-betul semua anggota kelompoknya itu, Bu. Begitu, Bu. Oh ya, jadi saya tangkap dari Parmo bahwa Parmo membutuhkan dukungan dari ketua kelas ataupun guru gitu. Guru kira-kira siapa yang bisa yang sangat disegani oleh teman-teman Parmo di kelas itu? Biasanya itu, Bu, gurunya yang disegani itu adalah guru yang ini agak sedikit killer, Bu. Ya, siapa itu namanya? Namanya itu Pak Suarso, Bu. Oh, baik. Jadi untuk selanjutnya apa yang akan Parmo lakukan dengan Pak Suarso nih dalam waktu dekat?
Ya, nanti saya akan menemui Pak Suwarso untuk minta tolong kepada beliau saat Mhm. kerja kelompok. Beliau membantu atau mengontrol kami, dan kalau sedang tidak serius atau sedang bergurau, kami mohon Bapak itu untuk menasihati atau menegurnya gitu. Oke, kira-kira kapan itu eksekusinya, Pak? Kapan ada jadwal belajar kelompok lagi gitu? Ya, saya kepengennya secepatnya sih Bu, minggu depan sudah ada lagi kerja kelompok Bu yang harus diselesaikan dan mau dipresentasikan. Oke, baik. Kira-kira bagaimana? Apakah Parmo sudah menemukan solusi dari hal yang Parmo hadapi? Iya Bu, saya sudah agak sedikit lega jika hal ini terjadi Bu, sehingga saya tidak kerja sendirian. Tentu kalau kerjanya secara bersama-sama tentu hasilnya lebih maksimal gitu Bu. Oke, baik. Ya, baik, terima kasih sudah dilakukan percakapan coachingnya antara coach dengan coachingnya melalui alur Tirta sudah didapat sesuai dengan alurnya dari tujuan, identifikasi masalahnya apa, rencana aksinya, dan ada tanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya serta rencana untuk perbaikannya dan eksekusinya. Demikian, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Yanto. Untuk selanjutnya kita akan kembali melaksanakan percakapan coaching untuk menyelesaikan permasalahan yang sama, yaitu tentang seorang siswa yang tidak mau belajar kelompok bersama-sama, jadi dia hanya belajar sendiri dan mengerjakan tugasnya sendiri, dan nilainya juga sangat bagus begitu. Di sini Pak Parmodianto akan berperan sebagai guru atau coach, dan Pak Yanto akan berperan sebagai murid atau coachnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ayu sebagai pengamat. Saya sebentar menemui Yanto. Yanto, apakah bisa berbincang-bincang, bercerita dengan Bapak? Bapak perlu berbicara dengan Yanto, ada waktunya? Bisa, kira-kira waktunya sesudah istirahat siang jam 10.30 itu Pak. Baik, Yanto ya. Nanti saya tunggu jam istirahat Yanto ya. Ya, siap. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Yanto, masuk. Ya, tadi Bapak memanggil saya kan? Iya, silakan duduk Yanto ya. Ya, terima kasih Pak. Nah, Kira-kira saya dipanggil ini ada hal apa yang menyebabkan saya dipanggil di ruangan Bapak ini? oh, begini Yanto, tidak ada yang signifikan dipanggil ini. Bapak ingin tahu saja. Kalau saya perhatikan setiap belajar kelompok, Yanto tuh kayaknya tidak bisa bergabung dengan kelompoknya. Yanto tuh selalu mengerjakan sendirian. Ada apa ya Yanto ya? Baiklah Pak, ya saya ini harus mengungkapkan terus terang pada Bapak Ya. karena kelompok saya kan dalam mengerjakan tugas prakarya ada 6, saya sendiri serta 5 orang lainnya, 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Dari ketiga orang itu yang 5 Pak, nampaknya setelah diperhatikan sering bergurau, sering bercanda yang berlebihan, yang menyebabkan saya tidak nyaman dalam kelompoknya. Hal yang membuat tidak nyaman itu
Makanya saya inisiatif sendiri, daripada pekerjaannya terbengkalai, lebih baik saya kerja sendiri dan akhirnya kerja kelompoknya bisa diselesaikan itu Pak. Masalahnya ada yang suka mengganggu dalam kelompok saya gitu. Baik, Yanto. Jadi cerita Yanto sudah saya tangkap bahwa Yanto itu tidak nyaman di dalam kerja kelompoknya karena banyak yang mengganggu atau bermain. Menurut Yanto tuh kerja kelompok itu yang baiknya seperti apa? Ya kalau menurut saya karena kerja kelompok, yang namanya kelompok itu kan harus kerjasama. Jadi kalau saya pikir-pikir, mungkin harus kerjasama, terutama dalam menjalin keakraban. Masalahnya ini kan baru ajaran baru, bulan September itu kan baru beberapa bulan, sehingga antara saya dengan kawan-kawan itu baru bertemu, jadi kurang akrab itu Pak. Baik, Yanto. Jadi di kelompoknya itu rupanya baru, belum banyak yang kenal gitu ya, belum akrab. Jadi menurut Yanto sendiri, kira-kira apa yang dilakukan supaya nanti di kelompoknya itu bisa akrab dan bisa nyaman dan bisa bekerja sama? Apa yang bisa Yanto lakukan? Yang saya lakukan Pak, karena untuk mengenalkan, menjalin keakraban, itu harus ya sama-sama berkunjung ke rumahnya supaya lebih terbiasa lagi, karena dengan saling mengenal lama-kelamaan keakraban itu yang akan bisa bekerja sama dengan baik. Gara-gara akrab akhirnya kita tahu sama dengan yang lainnya gitu Pak. Baik, bagus rencana Yanto ya. Jadi ada nanti berkunjung, selain berteman untuk menjalin keakraban. Kira-kira Yanto tuh untuk mengingatkan hal tersebut, siapa bantuan yang ingin Yanto gunakan? Ya karena di tempat saya ada kawan di kelas yang lain, mungkin salah satunya adalah anaknya Pak Mulyono yang termasuk guru di SMP kita juga Pak. Selain itu anaknya kan sekelas, cuman beda kelas gitu. Mungkin itulah salah satunya yang bisa menjembatani keakrabannya Pak, bantuannya. Itu Pak menurut saya. Baik, jadi nanti ada bantuan dari anak Pak Mulyono ya untuk mengingatkan kegiatan kegiatan Yanto untuk mengunjung ke teman-temannya supaya kerja kelompoknya nanti lebih nyaman, lebih akrab. Terus kira-kira Yanto kapan hal tersebut mau dilakukan rencananya itu? Karena 3 hari lagi ada kerja kelompok lain, TIK, mungkin dalam 3 hari ke depan Pak, dalam kelompok mata pelajaran lain, tapi fokusnya ke kelompok TIK karena masih ada tugas proyek di TIK. Iya, terima kasih. Jadi Yanto yakin ya nanti di kerja kelompok yang akan datang sudah bisa kerjasama dalam kelompoknya itu secara maksimal ya. Iya Pak, siap. Iya. Jadi itu yang akan dilakukan oleh Yanto. Jadi mudah-mudahan rencana dan kegiatan Pak Yanto nanti bisa terwujud, kerjasama dalam kelompoknya itu lebih solid, lebih mantap, kemudian mendapatkan hasil nilai yang maksimal karena kerjasama yang baik. Terima kasih Yanto. Jadi Terima itu kasih. kira-kira jalan keluarnya ya. Iya Pak. Terima kasih atas cerita-cerita atau dialog pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan Yanto boleh bermain keluar lagi Iya dari siap kantor Pak. ini.
Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Silakan. Suaranya belum ada, Bu. Maaf. Ya, terima kasih Pak Parmo dan Pak Yanto. Tadi saya mengamati bahwa percakapan coaching yang Bapak lakukan itu sudah mendekati sangat ideal ya, bukan mendekati lagi, tapi sudah benar-benar ideal. Bapak sudah melakukan alur tirta dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu ya. Jadi tidak ada saran apapun dari saya dan secara keseluruhan semuanya sudah bagus. Silakan pengamat, saya serahkan ke Pak Parmodianto. Baik, terima kasih. Saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Baik, ini tiba saatnya praktek coaching yang menggunakan alur tirta untuk kelompok 1 menyelesaikan kasus 1 supervisi akademik sesuai dengan kelompoknya, yaitu kasus 1, di mana ada seorang murid dalam kerja kelompoknya mereka itu tidak kerja kelompok, melainkan si murid tersebut kerja sendiri dan hasilnya pun bagus. Jadi ini suatu masalah bagi pembelajaran. Untuk itu akan diselesaikan dalam percakapan coaching. Coaching sesi ini sebagai coach yaitu Bapak Yanto Sugianto dan sebagai coachnya adalah Ibu Ayu. Kemudian nanti di dalam skenario ini Ibu Ayu sebagai murid. Jadi manggilnya tidak pakai Ibu lagi, tapi Pak Yanto sebagai guru, maka Ibu Ayu memanggil Bapak sama Pak Sugianto. Untuk mempersingkat waktu, kegiatan ini kami persilahkan kepada Pak Yanto. Terima Persilakan. kasih. Ucapkan kepada Parmodianto. Baiklah. Selamat malam Bapak Ibu. Dalam hal ini Ibu Gusti Ayu sebagai murid dan saya sebagai penanya atau coach ya. Selamat malam Ibu Gusti saya panggil. Ya, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi ya, bukan malam lagi karena pagi ya. Ya. Bisa menemui Bapak kira-kira habis jam istirahat 10.30? Baik Pak, siap. Assalamualaikum. Ya, silakan masuk dan duduk. Ibu Gusti, apa kabarnya? Baik Pak. Bapak panggil saya tadi, kira-kira ada apa ya Pak ya? Baiklah, setelah saya mengoreksi hasil kerja kelompok dan melaksanakan atau memantau langsung, ternyata kelompok Ibu Gusti ada 6 orang, itu tidak kerjasamanya kurang bagus dalam menyelesaikan tugas kelompoknya. Sendiri saja yang mengerjakannya. Tapi kok kenapa nilainya bagus, hasil karyanya bagus? Kira-kira ada masalah apa penyebabnya? Begini Pak, saya tuh kerja di kelompok itu merasa nggak nyaman gitu Pak. Soalnya teman-teman itu pada malas gitu Pak, lebih banyak main-main. Terus mereka kalau saya minta tolong untuk membantu tugas kelompok itu, mereka bilangnya kamu pasti bisa ngerjainnya sendiri gitu Pak. Jadi kok kayaknya mereka itu hanya mengandalkan saya saja begitu Pak.
Oh, berarti itu penyebabnya. Jadi Mm-mm. tidak berkelompok itu karena tidak ada saling bekerja sama ya, sehingga Iya. Gusti sendirian ya. Mm-mm. Faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi, Ya, sendiriannya itu dan kerjasamanya tidak terjadi itu kenapa? ya Pak. Awalnya gitu sih Pak. Ketika ada kerja kelompok kok seolah-olah mereka hanya menyerahkan tugas itu ke saya sendiri gitu kan. Jadi saya ngerasa nggak cocok sama mereka gitu Pak. Kalau begitu terus kan saya capek kalau ngingatin mereka atau minta tolong terus sama mereka untuk membantu saya mengerjakan tugas kelompok. Jadi akhirnya ya sudah saya kerjakan sendiri daripada nggak dikumpul sama sekali kan gitu Pak. Oh begitu. Jadi Mhm. sebaiknya ke depannya kan tentunya harus ada perubahan. Menurut Gusti sebaiknya seperti apa agar maksimal kerja kelompoknya, kerjasamanya ya? Kondisi idealnya sih harus dikerjakan bersama-sama, Pak, karena nilainya kan nilai kelompok, bukan nilai pribadi gitu. Terus kalau saya sendiri yang mengerjakan, kan saya sendiri yang paham, nanti kawan-kawan saya nggak paham gitu, Pak. Oh jadi Maunya saya sih dikerjain sama-sama gitu, jadi sama rata gitu, sama rata sama rasa. sama rata sama rasa. Ya, Kira-kira ada bantuan dari rekan yang lain untuk memecahkan atau membantu menyelesaikan masalah kerja kelompok tersebut agar optimum menjadi saya memang baik. selama ini memang belum ada sih Pak yang membantu saya. Sepertinya saya memang butuh bantuan begitu Pak. Ya, sebaiknya siapa yang bisa membantu di kelasnya atau dalam mata pelajaran itu untuk Oh, supaya optimal tadi. saya butuh bantuan dari orang yang disegani oleh teman-teman saya, Pak. Bisa jadi itu ketua kelas ataupun wali kelas begitu. Wali kelas atau teman yang disegani dalam kelompoknya ya. Iya, Siapakah itu wali kelasnya? wali kelasnya Ibu eh, Wila, Pak. Oh iya, Bu Nila ya. Iya, Bu Nila. Kapan waktunya akan dijalankan atau dieksekusi? Mungkin nanti pulang sekolah saya mau ketemu dulu sama Bu Nila, mau minta bantuan dari Bu Nila untuk menasehati teman-teman saya, begitu, Pak. Ya secepatnya ya, maksudnya Iya, secepatnya. karena tugas-tugas kelompok yang lain kan pasti mata pelajaran tertentu yang lainnya kan akan kerjasama dalam kelompok juga. Jadi Iya, Pak. harapan Bapak dari pemanggilan yang sekarang terjadi perubahan dalam mengerjakan tugas kelompok yang lainnya, terutama di mata pelajaran yang lain yang membutuhkan kerja kelompok. Iya, Pak. Ya, siap. Siap, Pak. Janji ya. Terima kasih. Silahkan balik ke kelas lagi. Ya, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah mensimulasikan praktek coaching dengan alur Tirta. Di sini sudah terlihat semua seperti betul-betul coaching ya, sudah mengandung alur Tirta. Jadi hal demikian dapat mengatasi permasalahan dari seorang murid yang tidak bisa bekerja sama di dalam kelompoknya. Jadi sudah di coaching, mudah-mudahan ke depan dia bisa bergabung dan bekerja sama dengan kelompoknya
karena bagaimanapun nilai ini adalah nilai kebersamaan atau nilai kelompok. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas segala prakteknya yang sudah ditampilkan. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa dipraktekkan di sekolahnya masing-masing. Oke, terima kasih. Saya sebagai pengamat menyatakan bagus atau baik. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.